Allah Maha Besar sering disebutkan dan didengung-dengungkan, dinyanyikan atau dipujikan. Betapa besarnya Allah kita. Namun kemahabesaran Allah bukan saja nyata dari pribadinya, atau kemahabesaran yang berarti bahwa tidak ada yang dapat menandinginya. Tapi maha besarnya Allah juga dinyatakan lewat karya-karya besarnya bagi orang percaya yang mengikutinya. Karya besarnya itu memang tidak dapat tertandingi pula. Dan Tuhan punya cara tersendiri yang makin menegaskan tentang kemahabesarannya di dalam Dia berkarya, dalam Dia melakukan hal-hal ajaib yang bahkan tidak terduga oleh pikiran manusia, tidak terselami oleh akal budi manusia. Dan seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Berarti tidak biasa, tidak seperti yang manusia biasa lakukan. Karena itu, memahami kemahabesaran Allah bisa juga dilihat dari karya-karya besarnya dan perkara besar yang dilakukannya bagi orang percaya umat pilihannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 126, kelanjutan dari yang kemarin kita sudah renungkan bersama. Kali ini ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-3. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mazmur 126 yang diberi judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan, ada yang mengaitkannya atau diilhami dari sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu pada zaman Raja Hizkia memerintah Israel. Dan pada saat itu ada sebuah peristiwa di mana tentara Asyur itu menyerang Israel. Dan Tuhan bertindak waktu itu. Karena Raja Hizkia memohon kepada Tuhan dan menyerahkan segala peperangan itu ke dalam tangan Tuhan, maka pada malam itu malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur, musuh orang Israel. Ini merupakan sebuah tindakan yang sangat ajaib dan tidak diduga-duga. Cara Tuhan yang bertindak dengan tegas menyudahi para musuh yang membangkitkan kepada Israel ketakutan dan ketertindasan. Ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa kemahabesaran Allah dinyatakan lewat perkara-perkara besar yang Dia lakukan bagi umat-Nya. Di dalam mengatasi segala prahara yang dihadapi manusia dan angkara besar yang diderita manusia, Tuhan menunjukkan perkara dahsyatnya dengan cara yang dahsyat pula. Tetapi tujuan Tuhan mengadakan atau melakukan perkara yang besar sesungguhnya bukan bertujuan agar membuat umat-Nya jadi besar kepala, tetapi Ia mau supaya umat-Nya jadi berbesar hati, menyembah Sang Maha Besar. Di sini kita lihat di dalam ayat yang kedua, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bagian ini ingin memberitahukan bahwa ketika Tuhan bertindak melindungi, menyelubungi orang percayanya dengan ketegasan kuasanya,
Maka ini menjadi kesaksian di hadapan banyak orang. Orang sampai membicarakan bagaimana Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang pilihannya. Tapi bukan itu saja, pemazmur bukan saja menceritakan bahwa bangsa-bangsa berbicara tentang Tuhan yang telah melakukan perkara besar. Mereka pun yang mengalami perkara besar dari Tuhan itu menyaksikan sendiri bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka. Karena itu mereka bergembira, bergemar, bersukacita. Hati mereka dilimpahi dengan sukacita yang besar pula karena perbuatan besar dari Allah yang Maha Besar. Dan inilah tujuan dari Tuhan melakukan perkara yang besar bagi umatnya, yaitu Dia mau kita berbesar hati menyembah Sang Maha Besar. Tapi bukan itu saja, Tuhan juga mau kita dengan gemar yang besar menyebarkan kemahabesaran Tuhan kemana-mana. Dan ini nyata di dalam kisah bagaimana Tuhan menunjukkan kemahabesarannya kepada Israel atau umat pilihannya. Kemahabesaran Allah itulah yang disaksikan turun-temurun oleh bangsa ini kepada keturunan-keturunan berikutnya, sehingga anak cucu mereka dari nenek moyang mereka mendapatkan penegasan tentang kemahabesaran Allah. Dan secara turun-temurun pula itu disampaikan bukan saja ke kalangan bangsa ini, tetapi juga ke bangsa-bangsa lain yang menyaksikan kebesaran Allah yang dahsyat itu. Hari ini mungkin kita sedang ditimpa prahara besar atau angkara besar yang melanda hidup kita, membuat kita menderita, membuat kita bersedih besar, kita mengalami kerugian yang besar, kita mengalami himpitan yang besar yang makin membuat kita menjadi hidup di dalam cemar dan penuh dengan berbagai macam penderitaan. Tapi melampaui masalah-masalah besar yang kita hadapi, ada Allah yang melakukan perkara besar bagi kita. Ia sedang melakukannya saat ini juga. Ia mau lewat itu semua kita tunduk kepada Tuhan yang Maha Besar, menyadari bahwa Tuhanlah yang layak disembah, dan dengan gemar yang besar kita menyebarkan kemahabesarannya kepada banyak orang. Walaupun saat ini masalah besar kita belum lewat, jangan lupakan perkara besar yang dilakukan oleh Allah Sang Maha Besar. Itu yang menyebabkan hati kita selalu berbesar, membesarkan Tuhan kita. Bukan besar kepala, tapi besar hati. Kita berserah penuh kepada Tuhan, bersandar utuh ke dalam tangan-Nya, karena perlindungan-Nya selalu menjadi dasar hidup kita agar bertahan di tengah himpitan dan masalah besar yang terjadi hari-hari ini. Selamat bersandar lagi kepada Sang Maha Besar. Amin.